Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk, mata kuliah sistem operasi masuk ke pertemuan 11 ya, melanjutkan materi sebelumnya. Kemarin kita bahas mengenai instalasi distro Linux ya, dan modifikasi Linux menggunakan, Linux Slack ya, dan menggunakan tools-tools yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya kita lebih dalam lagi mengenai administrasi dasar di Linux ya. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan selanjutnya. Pertemuan sebelumnya itu sudah sedikit dibahas ya sekilas mengenai administrasi dasar di Linux. Oke, dilanjutkan. Penulisan perintah di Linux ya sebagai prakata atau pembuka di slide kedua ini yaitu tentang penulisan perintah di Linux. Nah, Linux sebenarnya sama dengan sistem operasi lain ya. Kita memberikan instruksi dengan berbagai macam cara, baik dengan grafis ya, maksudnya dengan graphical user interface, jadi user interface yang memanfaatkan grafik ya, maksudnya sudah ada visual. Jadi kalau kita membuka aplikasi, menutup aplikasi atau eh, melakukan troubleshooting di aplikasi sudah ada menggunakan grafis ya. Jadi tinggal klik menggunakan mouse, bisa terbuka dan bisa tertutup. Nah, selain itu Linux juga menyediakan mode baris perintah. Jadi untuk membuka aplikasi, membuat folder itu bisa menggunakan perintah. Jadi menggunakan komen atau menggunakan perintah teks ya. Nah, sebenarnya ini baris perintah ini bukanlah sesuatu yang menyulitkan ya, seperti yang dibayangkan. Kemarin juga sudah Bapak jelaskan sekilas mengenai bagaimana mengetik perintah di Linux ya. Lalu selanjutnya tidak diperlukan pengetahuan khusus untuk mengetahui bagaimana menggunakan baris perintah. Jadi tidak ada rule atau aturan yang terlalu rumit ya, hanya aturan standar saja supaya lebih seragam nanti pengetikan di Linux-nya. Lalu yang ketiga, semua tugas di Linux dapat diselesaikan menggunakan baris perintah ya. Nah, meskipun sudah ada sebenarnya tools berbasis grafik atau graphical user interface untuk membuka program ya atau mengupdate dan sebagainya. Tapi kadangkala itu belum cukup ya. Jadi di masa lalu sebenarnya penulisan perintah itu cara pengguna atau user berinteraksi dengan komputer. Namun pengguna Linux merasakan dengan menggunakan shell ya, nanti yang Bapak jelaskan shell itu apa. Pengguna dapat mengeksekusi perintah dengan lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan graphical user interface ya. Dan memang masih digunakan sampai sekarang ya, sampai detik ini memang untuk Linux itu lebih efisien atau lebih cepat menggunakan baris perintah ya. Nah, berkaitan dengan baris perintah di Linux itu pasti berkaitan dengan yang namanya konsol dan terminal ya. Dalam item Unix atau Linux, konsol dan terminal merupakan istilah yang akan sering didengar atau digunakan. Konsol bisa dikatakan merupakan DOS ya, DOS, MS-DOS-nya Unix atau Linux. Kalau di Windows itu sebagai gambarannya command prompt ya. Mungkin kalian pernah buka command prompt. Kalau di Windows itu kan caranya mengetik CMD ya, di start terus run, pilih atau ketik CMD, nanti tampil command prompt Windows ya seperti ini. Ini contoh dari command prompt di Windows. Jadi kan di sini kalian bisa mengetik perintah-perintah yang misalkan membuat folder ya, mengcopy folder, mengcopy file bisa sebenarnya di sini. Cuman karena memang dari awal kebanyakan pasti belajar Windows ya tidak belajar ininya. Ya jadi langsung misalkan membuka start menu,
membuka aplikasi, cara menginstal itu kan semuanya menggunakan graphical user interface. Jadi jarang sekali yang belajar dari sini, dari command prompt. Nah, kalau di Linux justru sebaliknya, kalau yang belajar Linux sebaiknya perlu mengenal lebih dalam ya yang namanya konsol atau baris perintah di Linux. Nah, konsol atau shell merupakan antarmuka atau interface Linux yang lebih tepat disebut interpreter atau penerjemah berbasis perintah atau teks. Jadi nanti semuanya berbasis perintah atau teks. Jadi mengetik A, nanti keluar outputnya A, gitu dan seterusnya. Jadi tergantung instruksi yang kita berikan. Nah, selanjutnya shell menerima input user dan memanggil perintah-perintah di program. Ya, nanti tergantung instruksi yang kita buat di shell tersebut. Nah, konsol dan terminal untuk masuk ke konsol ada berbagai macam cara ya. Jadi menggunakan shortcut Ctrl Alt F1 atau Ctrl Alt F6 atau bisa menggunakan GUI ya graphical user interface-nya. Jadi diklik start terus application, sistem, konsol lalu atau terminal. Bisa juga seperti itu. Jadi ini cara shortcut, cara cepat. Kalau ini cara menggunakan GUI, jadi diklik menggunakan mouse ya. Maka ada tampilan biasanya localhost login, biasanya login dengan root atau user lain yang ada, passwordnya password dari user yang digunakan. Tapi biasanya kalau misalkan sudah login ke dari grafikalnya kita sudah login, ya berarti kalau kita membuka konsol itu tidak ditanya lagi biasanya kecuali kalau kita pindah user ya dari konsol tersebut pindah-pindah user pasti ditanya password. Ya. Di terminal di sini adalah sebuah command prompt ya kayak tadi lakukannya ada layar atau aplikasi yang tadi seperti layarnya hitam, sebenarnya bisa diganti dengan layar warna lain, di mana kita bisa mengontrol file, ya, membuat folder, membuat hak akses, ya, merubah hak akses, ataupun membaca, membuat, merubah file, nanti macam-macam ya yang bisa kita kerjakan di konsol terminal di Linux. Intinya yang biasa kita menggunakan GUI itu bisa dikerjakan di menggunakan baris perintah. Nah, aturannya seperti apa untuk penulisan perintah di Linux? Nah, seperti ini Bapak coba sambil dipraktekkan ya. Jadi ini Bapak menggunakan Linux berbasis teks yang kemarin sudah Bapak jelaskan menggunakan Ubuntu. Jadi ini Bapak nginstalnya bukan dari VirtualBox atau VMware karena ini sudah ada di Windows 10. Jadi kalian nanti download aja di App Store, maaf, di Microsoft Store di sini. Microsoft Store di sini nanti kalian klik, nanti download, cari Ubuntu. Nah, nanti Ubuntu-nya itu Ubuntu versi konsol ya khusus untuk perintah saja. Nanti bisa diletakkan di shortcut di taskbar di sini, nanti diklik, nanti secara otomatis booting Ubuntu-nya, nanti tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, Bapak lanjutkan dulu ke sini, bahwa untuk aturan yang pertama itu case sensitif, jadi membedakan huruf besar dengan huruf kecil. Ya. Jadi nanti ada perintah tertentu yang harus menggunakan huruf kecil, ada yang menggunakan huruf besar, ya tergantung perintahnya. Nah, jadi tidak sembarangan ya. Itu yang kedua, ya kalau tidak sesuai berarti perintahnya yang kita ketikkan nanti tidak akan jalan. Yang kedua, penggunaan tanda baca dan spasi. Jadi teliti nanti dalam penggunaan titik, koma, garis miring terbalik atau backslash ya dengan spasi karena nanti ada format tertentu untuk perintah-perintah di konsol itu nanti ada aturannya. Lalu ejaan kata dari perintah digunakan, pastikan perintah Anda sudah benar, ejaan katanya, perintah yang Anda biasanya menggunakan bahasa Inggris ya. Untuk perintah-perintahnya biasanya seperti itu, atau bahasa Inggris yang disingkat biasanya gitu ya, jadi dipersingkat jadi berupa perintah. Oke, kita cek, ini bekas yang tadi ya di close aja, command prompt-nya, ini masih boot. Ini kalau sudah login, booting Linux-nya seperti ini ya. Linux-nya ini Bapak menggunakan Ubuntu ya.
Oke, ini informasi lainnya. Lalu mengenai, nah ini sudah masuk ke terminal konsolnya di Linux. Ya, oke, lanjutkan dulu sebelum ke sana. Nah, nanti untuk membatalkan perintah, kalau misalkan tidak merespon atau kita salah ngetik, cukup ketikkan Ctrl C atau Ctrl Z. Ya, nanti akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, ini contoh kalau kita membuka terminal konsol di desktop KDE. Jadi kan di Linux itu ada macam-macam jenis desktop ya, atau tema di Linux. Ada yang menggunakan KDE, GNOME, terus XCFE dan sebagainya. Kalau dari KDE biasanya dengan caranya mengklik KDE menu, lalu sistem, lalu konsol terminal program. Nah, seperti ini. Contohnya bisa seperti ini ya. Seperti ini ya. Jadi dari start menunya ya, lalu sistem, lalu konsol terminal program. Selanjutnya untuk, nah ini tampilannya. Jadi kalau ini menggunakan Linux apa ya ini ya? Ini sepertinya yang kemarin ya, yang Slack ya. Ini tampilannya ya, layarnya hitam, backgroundnya bisa diganti sebenarnya ini. Ini nama usernya ya, localhost. Kalau ini nama usernya, nama komputer ya, bisa juga seperti itu, tergantung nanti di Linux-nya. Ini ada prompt, ada tanda dolar, terus kalau di sini ada tanda pagar. Nanti Bapak jelaskan bedanya apa dolar sama pagar. Nah, kalau yang dari desktopnya Genome, dari menunya application, aksesoris, lalu terminal, seperti ini. Application, aksesoris, lalu terminal. Nah, ini tampilannya kalau dari Genome, sama aja sih intinya ya. Nah, selanjutnya format penulisan perintah dasar. Nah, di Linux itu kan tadi ada tampilan seperti ini ya. Ya, di pengetikan itu pasti diawali dengan ini root @snsp, ini nama komputer Bapak, _2, terus ada pagar. Ada crash. Nah, yang ini tuh maksudnya nanti ada dolar, ada pagar. Kalau dolar itu ini disebut dengan prompt. Prompt-nya prompt dolar atau prompt pagar, lambang pagar. Kalau misalkan lambangnya dolar, berarti ini mengindikasi bahwa user tersebut adalah user yang biasa. Kalau misalkan pagar ini ya usernya itu ada user root. Jadi kalau di Linux itu kan ada user paling tinggi yang aksesnya itu namanya root ya. Kalau yang dolar itu root user yang kita buat, biasanya user biasa ya. Itu cirinya diawali dengan prompt-nya itu dolar. Lalu setelah dolar itu nanti kita di sini yang kedip-kedip ini baris perintahnya ya. Ini baris perintahnya apa? Ya, contohnya di sini misalkan ls, lalu spasi -a, ini optionnya. Nanti kan optionnya macam-macam. Ls itu ada ls-l dan sebagainya. Ini ls itu maksudnya untuk menampilkan folder atau directory ya. Nanti lebih jelasnya. Pokoknya ini intinya nanti diisi perintah, lalu optionnya, lalu argumen atau di sini path atau lokasi folder yang akan kita cek. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Kalau secara tertulisnya nanti kan nih, kalau dolar user biasa, kalau pagar atau crash menunjukkan user root. Ini udah ya. Oke, selanjutnya untuk tanda bintang, tanda titik pada argumen menunjukkan kalau argumen bersifat opsional, jadi argumen tidak harus ada dalam sebuah perintah dasar, yaitu ya nanti tergantung perintah yang akan kita ketikkan ya. Jadi tidak harus ada argumen, kadang ls saja cukup. Oke. Tergantung perintahnya juga. Untuk perintah yang akan diberi option, aturan penulisannya adalah setelah nama perintah sebelum option ditambahkan tanda dash atau strip, bisa menggunakan option lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan. Itu nanti cara menggunakan option ya. Nah, optionnya seperti apa Pak? Satu perintah kan optionnya banyak, nanti bisa kita cek ya. Nah, pertama kita belajar untuk mengetikkan ini. Perintahnya ada ketikan man spasi ls. Jadi
untuk melihat halaman manual dari perintah ls atau help-nya ya. Jadi ls itu macamnya ada apa aja ya. ls itu sendiri kan maksudnya untuk melihat directory atau folder yang aktif. Jadi begini nih. Jadi misalkan kita ketikkan di sini ls. Nah, di root ini ada dua folder ya, folder A sama folder B itu ya. Jadi untuk mengecek, kalau di Windows itu namanya dir ya, perintahnya dir. Atau ini kan lokasinya di root, kita coba mundur ke folder yang paling atas ya di Linux-nya. Jadi ketikkan perintah cd maaf titik-titik. Nah, gitu. Jadi promnya sekarang berbeda, ada pagar tetap masih di root tapi ininya ada garis miring. Jadi kalau kita ls, nah seperti ini, folder-folder dan file-file yang ada di paling atas, atau ini kalau ketik PWD itu maksudnya print working directory, maksudnya kita lokasinya ada di mana sekarang. Nah, ada di paling atas di susunan folder di Linux ya, di sini nih garis miring paling atas. Kalau tadi itu di home root ya, home-nya root itu di sini di sini posisinya nih, promnya begini nih, bukan garis miring. Nah, jadi ketikan misalkan perintah man ls, jadi manualnya ls. Nah, jadi kalau diketikkan nanti lumayan banyak perintahnya. Nah, seperti ini. Jadi ls itu untuk melihat direktori konten yang ada di direktori ya, atau isi folder tersebut apa aja di dalam folder tersebut, itu perintahnya ls. Nah, opsinya macam-macam. Ya, bisa ls min a, bisa a besar, a min b dan seterusnya gitu ya. Ini kalau kalian lupa misalkan perintah-perintah di Linux ya pakai manual aja. Man lalu spasi perintahnya yang mau kita cek apa. Karena ini terlalu banyak ya, untuk kembali lagi ke semula di kontrol Z. Nah, kita balik lagi ke semula. Itu ya. Jadi kalau kita ketik lagi ls itu untuk menampilkan folder atau file yang ada di ini, di slash ini. Lalu ada ls min l, misalkan ls optionnya pakai min l. Nah, kalau ini sama dengan yang tadi, cuman kalau ini lebih detail. Kalau ini kan cuma nama folder, nama filenya. Nah, kalau ini bisa kelihatan, ini berupa folder atau file bisa kelihatan ya. Kalau yang folder itu kan memang di sini warnanya biru, ya biru ya, atau dan hijau itu apa ini teh? Kalau yang apa hijau Tosca ini link ya. Kalau biru folder, kalau misalkan file ini strip. Nah, lihatnya di sini nih. Nanti Bapak jelaskan di pertemuan selanjutnya mengenai ini apa DRWX ini yang strip ini ada maksudnya ya. Nanti ini terkait dengan akses. Jadi kalau ls miner itu lebih detail, intinya gitu, lebih detail menampilkan nama folder dan file di yang aktif tersebut. Begitu ya untuk ls min l. Misalkan kita coba pakai huruf besar ya, ls min l. Nah, nggak akan ngerespon ya. Beda dengan L kecil dengan L besar, beda ya hasilnya ya. Gitu. Jadi membedakan huruf besar dengan huruf kecil, beda hasilnya. Jadi tidak akan terbaca. Kadang ada juga yang tidak jalan kalau misalkan ketikan yang kita buat salah. Nah, kalau ini ls min LA slash etc, pastikan dulu ini maksudnya kita mengecek di dalam folder etc ada folder apa lagi gitu ya, ada file-file apa lagi. Pastikan etc-nya itu ada memang di sini nih, ini di etc kan ada. Jadi ini ls min LA lalu garis miring folder etc. Nah, begini isi dari folder etc banyak sekali ya. Ada beberapa file dan beberapa folder banyak sekali, masih scroll ke bawah terus ya karena saking banyaknya. Jadi ini mengecek isi folder tanpa langsung ke folder tersebut. Ya, jadi langsung kita panggil aja karena di sini kan sudah di posisi yang benar. Ada etc-nya nih di sini. Kita nggak perlu masuk ke etc, langsung aja di sini di ls panggil etc-nya nanti keluar hasilnya. Tuh.
Ini bedanya dengan tadi ada A itu maksudnya untuk mengecek juga file yang di hidden atau disembunyikan. Jadi akan ditampilkan semuanya. Jadi di sistem Linux atau Unix menggunakan garis miring untuk memisahkan parent directory dengan child directory, sedangkan di DOS atau di Windows itu menggunakan backslash. Ya, ini kan tadi nih maksudnya ini nih. Ini kan pakai garis miring kalau di Linux, kalau di Windows itu kan pakai backslash. Contohnya kayak di sini kan di C dokumen and setting. Nah ini kan pakai backslash gitu. Ya. Selanjutnya ada lagi untuk perintah CD. CD itu maksudnya change directory untuk masuk ke folder tertentu ya, ke folder yang kita inginkan. Jadi misalkan ini cd/home/amicom. Jadi kita masuk ke folder home lalu ke folder amicom secara otomatis. Pastikan memang di home itu kan folder-folder punya user pastikan ada usernya. Jadi amicom itu kan nama user sebenarnya. Kalau tidak ada jangan dicoba langsung ya. Jadi kalau mau untuk contoh ini kan kita lagi di sini ya. Di home-nya kan ada nih, home ada. Nah, misalkan kita mau masuk kayak barusan, coba di CD kayak tadi ya, dicoba dulu ya, /amicom. Nah, kalau misalkan di enter, muncul tampilan seperti ini, no such file or directory, ya berarti memang tidak ada folder atau directory amicom ya di dalam folder home. Kalau home-nya udah benar nih, udah ada. Tapi di home itu tidak ada subfolder yang namanya amicom. Ya, berarti kita harus buat folder amicom. Nah, tapi ini kan sebenarnya bukan folder. Ini sebenarnya folder tapi folder hasil dari pembentukan user ya. Di contoh kita buat user baru kan ini root ya. Nah, kita buat folder user baru misalkan usernya amicom. Jadi add user amicom, perintahnya ya itu add user amicom. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, kalau di Linux itu ada sekalian dibuat grup ya, amicom, usernya amicom, grupnya amicom. Nah, langsung juga dibuat directory ini home amicom. Jadi nanti kalau kita mengetikkan perintah ini akan otomatis masuk ke home amicom ya. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita input passwordnya. Password amicomnya misalkan 123456. Ingat kalau di Linux ngetik password itu memang tidak berjalan ya si kursornya. Jadi bukan hang atau error. Enter. Kita ketik satu kali lagi 123456. Nah, kalau cocok berarti sukses. Nanti selanjutnya kita tambahkan atribut lain dari user tersebut. Full name-nya siapa? Misalkan universitas misalkan. Bebas saja lah. Log number, home number, lainnya oke. Oke. Jadi nanti kalau kita ketikkan cd /home/amicom, nah kita akan langsung masuk ke folder amicom. Jadi di sini di ls tidak ada apa-apa ya, memang di amicom kan belum ada folder. Kalau mau ngecek lagi pwd ya home amicom, sebenarnya di sini juga sudah jelas amicom. Kalau mau di pwd home amicom boleh. Itu untuk cara buat user dan kita masuk langsung ke folder user tersebut. Terus ada lagi CD.2, ini maksudnya untuk berpindah ke parent directory atau dan directory aktif atau directory atasnya. Jadi kan sekarang kita di home amicom. Jadi kalau CD spasi titik-titik, nah berarti mundur satu folder. Ya, berarti kita ada di home-nya. Jadi kalau di ls nanti di sini ada folder amicom. Nah, seperti ini yang tadi kita buat. Gitu. Ya, terus ada lagi penggunaan CD tanpa nama directory akan menuju ke home directory. Oke, misalkan gini. Ini kita masuk lagi ke CD amicom. Nah, kita ketikkan CD saja, enter. Nah, kita langsung balik lagi ke awal, ke home directory root. Ya, ini kan kalau di pwd di root. Gitu. Kalau root bukan home root ya, beda. Kalau root kan dia punya home-nya sendiri. Sudah dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Terus ada cd spasi strip akan menuju ke direktori aktif sebelumnya. Coba misalkan cd strip. Nah, karena kan tadi sebelumnya di home amicom, kita cd langsung ke home-nya root. Kalau kita cd strip, balik lagi ke yang tadi. Gitu. Jadi nggak usah repot-repot lagi
perintahnya ya. Jadi udah fleksibel sekali perintahnya. Selanjutnya ini mkdir. Nah, mkdir itu make directory atau membuat folder baru. Jadi sekarang misalkan kita ada di home Amikom, kita buat folder baru misalkan mkdir amik mkdir misalkan Linux misalkan. Linux. Oke. Nah, kalau tidak ada apa-apa berarti memang responnya benar. Kalau error bisa ada tampilan. Jadi kalau kita ls, nah di folder di Amikom itu ada namanya folder Linux. Ya, itu untuk membuat folder. Penggunaan spasi. Nah, untuk membuat directory baru dengan nama ini, ya, penggunaan spasi pada nama directory akan bisa diasumsikan sebagai beberapa nama directory. Jadi kalau kita membuat dua kata, misalkan mkdir window dan Mac. Nah, berarti ini kita bukan membuat dua folder, membuat satu folder, tapi malahan membuat dua folder. Jadi kalau kita ls, nah jadi seperti ini. Jadi kalau foldernya dua spasi, pakai spasi berarti kita mengetiknya menggunakan kutip ya. Jadi misalkan sistem operasi ya foldernya. Nah, begini. Jadi nanti kalau di ls, nah ls min l seperti ini. Jadi ada apa si foldernya itu bisa menjadi satu folder ya, jadi bukan dua folder itu ya. Oke, selanjutnya rmdir kalau ini untuk menghapus direktory yang sudah kosong. Jadi kalau mau menghapus rmdir misalkan Mac ya, ls jadi Mac-nya tidak ada gitu, hapus. Mengcopy file, fungsi untuk mengcopy file atau directory. Mengcopy file ini, folder file ini ke directory home. Misalnya kita buat file ya. Membuat file ada macam-macam jenisnya. Kalau di Linux bisa menggunakan cat, v atau touch ya. Misalkan cat latihan. Baris ini isinya ya. Ini isi filenya baris 1, baris 2, lalu Ctrl Z. Oke. ls nanti ada file latihan. Lalu kita misalkan kopikan si file latihan itu ke home ya. Jadi cv latihan home. Oke. Oke. Kalau di cp file sumber pasti masih ada. Kalau kita mundur di ls di home nanti ada latihan ini. Gitu ya. Lalu cp coba home. Kalau ini apabila dalam directory home tidak ada directory kopian, maka file coba akan di-copy di directory home sekaligus diganti namanya dengan nama kopian. Jadi ini kalau misalkan di directory home itu tidak ada, ini nanti otomatis file yang di-copy ini diberi nama sama dengan ini. Ya, jadi gini maksudnya. Ini kita coba ya cp latihan, copy lagi si latihannya ke home, misalkan kopian. Yang kopian. cp latihan home terus kelas misalkan. Nah, kelasnya kan sebenarnya tidak ada. Ya, coba di ls. Nah, tapi si latihannya itu berubah jadi nama file ya, karena kan folder kelas itu kan tidak ada di home, itu kan folder kelas tidak ada, tapi dia mengcopy tetap bisa, tapi namanya kelas tapi bukan latihan gitu ya, karena si foldernya itu kan tidak ada gitu. Jadi kalau ini di cat kelas, kita baca isi dari file kelas, ya isinya sama yang tadi kita ketikkan di atas baris 1 baris 2 gitu. Nah, jadi ini kalau misalkan di
foldernya tidak ada, maka kopinya tetap bisa jalan, tapi nama file ini berubah jadi nama folder, nama filenya tetap, nama filenya berubah ya, jadi dari latihan menjadi kelas, tapi foldernya tidak ada. Itu. Oke, selanjutnya, kalau ini ada MV, kalau yang tadi kan CP itu untuk mengcopy, kalau MV itu memindahkan ya, atau cut paste kalau di Windows ya. MV target tujuan. Jadi nanti file asal itu tidak, jadi berarti akan terhapus. Misalkan ini MV, misalkan kelas ke /home/amikom. Nah, gitu. Jadi kalau di CD amikom, coba kalau di LS di sini, si kelas sudah tidak ada, ya. Tapi kalau di CD si kelas sudah ada CD amikom, kita LS, nah si kelas ada di sini, gitu, dipindahkan. Itu ya. Atau MV juga bisa digunakan untuk merubah nama file atau mengubah nama file atau merename ya. Contoh ini MV amikom Steamik, atau kita contohkan yang lain, misalkan ini ada kelas ya di MV, nama file MV-nya MV lalu kelas diganti dengan universitas misalnya. Enter ls. Nah, sekarang tidak ada kelas ya, berubah jadi universitas. Isinya masih sama. Jadi kalau kita cat universitas, nah sama aja isinya, isi filenya itu. Oke, selanjutnya untuk MV sudah RM. Kalau RM ini untuk menghapus ya, RM folder, bisa RM menghapus file dataku. Misalkan ini kita RM universitas. LS, universitasnya hilang gitu. Kalau RM-RF menghapus direktori data, RF, misalkan kalau ini tuh, misalkan CD Linux, mkdir Slack. Jadi di Linux ada Slack ya. Oke, kita RM -rf spasi Linux. ls, nah kehapus. Kalau misalkan coba CD Windows, mkdir Windows 7, misalkan ls, oke, CD titik-titik, kita RM Windows. Oke, nah gini bedanya RM sama -rf. RM-rf kalau misalkan RM itu dia tidak bisa menghapus subfolder, kalau RM-rf bisa menghapus subfolder ya. Tadi ini kan sudah dicoba. Kalau misalkan ini kan di dalam Linux tadi kan ada folder Slack. Ya, kalau kita menghapusnya menggunakan ini akan terhapus. Nah, kalau ini di Windows kan ada Windows 7. Kalau perintahnya menggunakan RM Windows tidak akan jalan ya. Nggak bisa dihapus kecuali kalau kita ganti RM spasi -rf Windows ya, akan terhapus gitu ya. Bisa juga RM-rf bintang menghapus semua folder atau direktori pada direktori aktif. Oke, bisa seperti itu juga. Nah, kalau PWD tadi sudah dijelaskan, bring working directory untuk mengetahui path lokasi folder yang aktif ya, yang kita ada di posisi mana. Cat tadi sudah dijelaskan untuk membuat file, filenya macam-macam ya. Bisa file text, bisa file Office ya, terserah. Ya, jadi ini perintahnya. Bisa menggunakan V juga, nanti kalian coba cari menggunakan V gimana, menggunakan touch ya, macam-macam. Selanjutnya ada find. Find ini fungsi untuk mencari file atau directory. Find /name data.txt, misalkan print, mencari file data seluruh directory dan menampilkan pada layar.
Jadi misalkan kita ada di Amikom, kita mkadir latihan 2, terus mkadir latihan 3, coba di LS kan latihan 2 latihan 3 itu folder, kalau latihan kan file. Nah, kita coba find, misalkan kita mencari file atau folder yang diawali dengan coba latihan lalu strip print. Uncount predicate latihan, coba sebentar. Nah, jadi ini untuk find ya. Jadi nanti garis miring ini ganti dengan lokasi yang akan kita cari ya. Ini kan kita ada di ada paling atas ya. Oke, bisa dicari dengan seperti ini contohnya. Find home latihan, misalkan print. Kita cari yang file folder latihan atau file latihan. Nah, seperti ini ada di Amikom. Ya, ini kan. Oke. Nah, selanjutnya untuk bentar. Nah, selanjutnya ada redirection dan pipeline ya, digunakan untuk salah satu fasilitas di shell di Unix atau Linux ya. Untuk dapat menyimpan output dari sebuah proses untuk disimpan ke file lain atau output redirection, atau juga sebaliknya menggunakan isi dari file sebagai input dalam suatu proses atau input redirection. Komponen redirection nanti ada menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, bisa double atau misalkan 1. Contohnya perintahnya seperti ini. Kalau output redirection misalkan kita menggunakan perintah cat yang telah tersedia secara default di shell di Linux. Jadi misalkan cat tanda lebih dari untuk lalu nama file ini kan berarti membuat file dengan nama tes misalkan. Jadi cat tanda lebih dari lalu tes, ini hanya ini isi filenya gitu ya. Nah, ini contoh redirection, output redirection ya. Jadi gunakan simbol itu. Nah, kalau untuk membacanya kan perintahnya cat lalu nama file, nanti tampil hasilnya. Tadi kan sudah dicoba juga. Kalau mau menambah file test, mau diisikan, ditambah kalimatnya, jadi cat tanda lebih darinya 2 kali lalu nama file ditambahin. Jadi nanti kalau di cat lagi jadi nambah lagi gitu ya. Jadi seperti ini ya kalau mau dicoba. Jadi misalkan di sini kita ke bentar. Misalkan di sini kita buat cat misalkan quiz misalkan ya. Cat quiz. Kalau ini kan buat baca, kalau mau buat baru kan ini. Oke. Ini nomor 1 misalkan apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa, enter, kontrol J. Oke, jadi isinya itu kalau kita baca ini isi file dari kuis. Kalau kita mau menambahkan menggunakan simbol ini namanya output redirection gitu ya. Jadi ini nomor misalkan 4. Tuh. Kalau mau lebih powerful lagi bisa sebenarnya dengan menggunakan cat ya, bisa menggunakan v gitu ya. Jadi kalau ini pakai cat, nah gitu, ini nambah. Itu contoh output redirection. Kalau misalkan untuk selanjutnya input redirection ini misalkan isi suatu file akan digunakan sebagai input dari suatu proses yang akan dijalankan. Sebagai contoh akan mencoba mengirimkan
email ke diri sendiri dengan isi email berdasarkan dari file tadi gitu ya. Jadi kalau menggunakan perintahnya seperti ini mail, jadi harus diinstal dulu nanti kalau mau nyoba ini servernya. Di mail nama emailnya lalu simbolnya lalu tes ya, karena ini kan tadi contohnya nama filenya tes. Gitu ya. Jadi kalau kita ketik mail ya, jadi nama isi dari mailnya itu ya isi dari file tes tadi yang ini gitu ya. Itu input redirection. Nah, kalau pipeline simbolnya ini jadi bukan L tapi ada di keyboard itu biasanya menyatu sama tombol backslash atau garis miring terbalik ya. Pipeline ini fasilitas desain learning berfungsi untuk memberikan input dari suatu proses dari output proses yang lain. Misalkan sebagai contoh sebelum menggunakan pipeline jadi find misalkan bintang. Nah, setelah menggunakan pipeline jadi lebih spesifik ya. Kalau ini kan find keseluruhan tampil, kalau ini kan lebih spesifik grab tes langsung keluar tesnya saja. Oke, kalau selanjutnya command line completion atau melengkapi perintah ini sebenarnya untuk mempermudah pengetikan. Misalnya Anda ingin mengetikkan perintah star X, cukup mengetikkan star lalu tab, maka di lajur perintah akan muncul start X ya. Jadi tidak perlu mengetik secara lengkap. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi misalkan ini start di tab tuh banyak sekali perintah-perintahnya. Lalu misalkan ls jadi cukup di tab saja ya. Jadi tidak perlu secara lengkap. Lalu untuk mengetikkan cat base, perintah cat berfungsi melihat isi file tersebut, maka base akan mengeluarkan bunyi beep. Artinya, dia tidak memiliki cukup informasi untuk mencari file yang diinginkan. Bila Anda menekan tab beberapa kali, maka muncul nama file yang depannya juga base, misalnya base profil, base logout, dan lain-lain. Jadi ini untuk melengkapi saja. Lalu untuk selanjutnya, history. Jadi setiap kita mengetik di sini, ya, ini pasti ada historinya. Jadi cukup ketika di tombol keyboard itu ketik perintah panah atas atau panah bawah, nanti otomatis yang pernah kita ketikkan ada, jadi tidak perlu ngetik lagi dari awal. Lalu ada wildcard, ini dalam base yang serupa yang jadi ini untuk mencari data ya, bisa menggunakan bintang, tanda tanya atau kurung siku. Kalau bintang menyamai semua karakter berapapun jumlahnya, kalau tanda tanya menyamai semua karakter jumlahnya hanya 1. Contoh, misalkan kita punya 3 file dengan nama touch.a.txt, touch.ab.txt, touch.ab.txt. Jadi ini buat file menggunakan touch, kita punya 3 file. Ya, lalu kita filter output ls pakai bintang. Jadi ls a bintang.txt. Jadi tanda bintang itu mewakili karakter apa saja dengan jumlah berapapun. Jadi yang diawali dengan huruf A. Ya, jadi nanti kan keluar ABC, AB, A gitu. Jadi diikuti karakter apa saja jumlahnya berapa saja diikuti dengan txt. Itu untuk bintang. Yang lainnya silakan coba di search ya. Lalu ada alias. Kalau alias ini maksudnya untuk bisa mengganti perintah dasar dengan perintah lain ya. Jadi dibuatkan alias. Misalkan tadi kan ls itu bisa diganti dengan dir. Kan kalau dir jalan nggak coba ya. Dir. Oh kan. Oh ini masih jalan karena masih berlaku ya. Coba kita MV. Coba MV ya. Ren MV. Ren kita ganti. MV kita ganti jadi ren. Tapi tidak buat dual aliasnya. Misalkan kita coba ren. Kuis jadi kuis UTS misalnya. Tidak bisa ya karena ren itu tidak dikenal perintah apa. Tapi kalau kita coba kita ls kan tidak ada ya. Kalau kita aliaskan dulu alias misalkan ren sama dengan mv. Nanti si ren itu fungsinya sama dengan mv. Jadi bisa dengan bahasa lain ya kita rubah. Jadi kalau kita ketikkan ren
kuis jadi kuis UTS. Nah, kita ls tuh jadi berubah. Gitu, asalnya kuis jadi kuis UTS. Jadi bisa dialiaskan, itu perintah di Linux bisa kita ganti dengan perintah yang lain. Nah, selanjutnya yang terakhir, alias itu, kalau misalkan alias itu membuat alias bisa menggunakan tanda titik koma, bisa digunakan untuk menyatukan beberapa perintah dalam satu lajur. Ya, jadi kayak gini nih. Ini kan compile kernel. Nah, ini perintah-perintah yang disingkatnya, ini kan sebenarnya ini perintahnya. Ada beberapa perintah, 1, 2, 3, 4, 5. Dibuat satu jenis perintah gitu ya. Jadi dipisahkan dengan titik koma. Nah, kalau mau perintah ini tetap jalan saat kita nge-restart komputer, nge-restart Linux, masukkan perintah-perintah alias ini ke folder etc bash, lalu bash rc, atau di etc dan di etc profil, ya, sehingga nanti kalau kita nge-restart PC atau komputernya akan tetap jalan si aliasnya, atau di user masing-masingnya, ini maksudnya home directory-nya ya, tilde-nya itu maksudnya home directory-nya, misalkan tadi home omicom, dan di bash rc dan di bash profile gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan berdiskusi jika ada yang masih belum jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.